Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah pendaki gunung yang tidak pernah kembali pulang. Sebelum ke kisah pertama, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, makasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. Alfi Kurniawan. Alfi Kurniawan bersama 6 temannya melakukan pendakian Gunung Lawu pada tanggal 31 Desember 2018. Mereka bermaksud merayakan pergantian tahun di atas puncak Gunung Lawu. Alfi dan teman-temannya mendaki pada pukul 8 pagi. Dan sekitar pukul 7 malam, mereka sudah tiba di kawasan sebelum pos 5. Kemudian mereka pun mendirikan tenda. Mereka bermalam di sana untuk keesokan harinya baru melanjutkan perjalanan menuju puncak. 2 orang teman Alfi berangkat ke puncak pukul 10 pagi keesokan harinya. Mereka memang berangkat terlebih dahulu. Sementara Alfi dan 2 teman lainnya menyusul setengah jam kemudian. Tersisa 2 teman Alfi yang tidak ikut melanjutkan ke puncak karena merasa kelelahan, jadi mereka hanya menunggu di tenda. 2 teman Alfi yang berangkat ke puncak lebih dulu, mencapai puncak sekitar pukul 12 siang. Sementara Alfi dan 3 teman lainnya yang menyusul, belum sampai ke puncak pada saat itu. Di dalam perjalanan ke puncak, Alfi bertemu dengan seorang pendaki wanita. Mereka pun berbincang-bincang dan berlomba siapa yang makan mencapai puncak terlebih dahulu. Barang siapa yang menang, mereka harus mentraktir di warung Mbak Iem yang berjualan di Gunung Lawu tersebut. Alfi dan pendaki wanita yang ditemuinya itu akhirnya berlomba sampai ke puncak duluan. Tetapi ketika teman Alfi yang mendaki bersamanya sudah mencapai puncak, dia tidak melihat Alfi di sana. Padahal kan Alfi ini berangkat lebih dahulu. Dan 2 teman lainnya yang sudah mencapai puncak duluan pun tidak melihat Alfi sampai ke puncak itu. Akhirnya mereka pun menunggu Alfi hingga sekitar jam 1 siang. Namun pada saat itu Alfi tak kunjung datang. Teman-teman Alfi pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun hingga jam 4 sore Alfi pun tidak kembali ke tenda. Rekan-rekan Alfi yang sudah mulai khawatir karena Alfi tidak kunjung datang, akhirnya segera turun ke bawah untuk menginformasikan kalau Alfi ini hilang. Akhirnya setelah mendapatkan informasi hilangnya Alfi tersebut, para warga setempat dan tim SAR melakukan pencarian terhadap Alfi ini. Namun sayangnya setelah beberapa minggu dilakukan pencarian, Alfi tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya pencarian pun dihentikan. Hingga saat ini, Alfi pun belum juga ditemukan. 2. Setiawan Maulana. Pada tanggal 25 Desember 2014, Setiawan Maulana atau yang biasa dipanggil Iwan, mendaki ke Gunung Kerinci bersama dengan 11 pendaki lainnya. Ketika pendakian sudah mencapai shelter kedua, cuaca menjadi buruk. 10 orang rekan Iwan memutuskan untuk memasang tenda dan beristirahat di shelter 2. Iwan pun sebetulnya sempat ragu, apakah ia harus melanjutkan perjalanan ke puncak atau tidak. Dia terus bertanya-tanya pada salah satu temannya. Teman Iwan itu menyarankan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Atau kalau Iwan memaksa, temannya itu menyarankan agar Iwan melihat kondisi cuaca di shelter ketiga. Apabila kondisi di shelter 3 itu cuacanya bagus, maka Iwan dibolehkan untuk naik ke atas. Tetapi kalau cuacanya tidak bagus, Iwan jangan naik ke puncak. Tetapi sepertinya Iwan tidak mendengarkan ucapan temannya itu. Iwan tetap kekeh naik ke puncak ditemani oleh salah satu temannya. Iwan dan salah satu temannya itu berhasil naik ke puncak dengan selamat. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan di puncak, Iwan dan temannya pun memutuskan untuk turun. Namun, pada saat turun, tiba-tiba saja ada kabut tebal yang datang. Saat itu, Iwan pun terpisah dari temannya. Rekan-rekan Iwan pun turun ke bawah pada tanggal 27 Desember 2014.
mereka segera menyimpulkan bahwa Iwan menghilang. Tidak berselang lama, pencarian pun segera dilakukan. Kakak Iwan menyusul ke Gunung Kerinci dan membantu proses pencarian. Ia bertekad harus menemukan Iwan dan tidak mau pulang sebelum Iwan ditemukan. Namun sayangnya, hingga berminggu-minggu pencarian, Iwan pun juga tidak ditemukan. Dan akhirnya pencarian pun dihentikan. Hingga saat ini, Iwan pun dinyatakan masih menghilang. 3. Reni Komalasari. Reni Komalasari dan 12 rekannya berencana naik ke Gunung Cikuray pada tanggal 18 Desember 2009. Namun, pada saat sampai di base camp pendakian, Reni jatuh sakit dan harus menginap di rumah Pak RT. Sementara rekan-rekan Reni yang lainnya melanjutkan naik ke puncak pada tanggal 18 Desember tersebut. Pada keesokan harinya, Reni pun merasa sudah sehat, dan dia meminta kepada Pak RT untuk menyusul teman-temannya naik ke puncak. Pada saat itu akhirnya Pak RT pun dan beberapa warga mengantar Reni kepada teman-temannya. Setelah berhasil mengantarkan Reni, Pak RT dan warga pun pulang lagi ke bawah. Di tanggal 20 Desember 2009, selepas dari puncak Gunung Cikuray, rombongan pun memutuskan untuk turun. Namun, pada saat turun, rombongan terbagi menjadi 2 tim. Satu tim beranggotakan 8 orang dan sudah turun lebih dulu. Tim kedua terdiri dari 5 orang, dan Reni pun berada di tim kedua ini. Pada saat melintasi puncak Bohong, kondisi Reni menurun kembali dan ia merasa kehausan. Akhirnya, 3 rekan Reni memutuskan untuk turun terlebih dahulu, mencari air dan meminta bantuan. Sedangkan Reni ditemani oleh satu rekannya yang bernama Asep. Karena lama menunggu ketiga rekannya yang turun, sedangkan kondisi Reni sudah semakin lemah, akhirnya Asep memutuskan untuk turun ke bawah menyusul ketiga teman lainnya. 20 menit kemudian, Asep pun kembali kepada Reni. Tapi, Reni sudah tidak ada di tempatnya lagi. Asep pun berusaha mencari Reni, namun tidak ketemu. Akhirnya, ia pun turun ke bawah dan melaporkan hilangnya Reni. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR dan kepolisian, Reni pun tetap tidak ditemukan. 4. Yuda Santika. Pada bulan Juni 1990, Yuda Santika dan ke-6 rekannya mendaki Gunung Cikuray. Sebelum naik ke puncak, Yuda dan rekan-rekannya menginap di shelter 3. Keesokan harinya, Yuda dan tim pun naik ke atas puncak. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan di puncak, mereka pun memutuskan untuk turun. Tapi pada saat turun, tiba-tiba saja ada kabut tebal yang datang. Dan tragedi pun dimulai. Saat itu, Yuda terpisah dari rekan-rekannya. Rekan-rekan Yuda yang tiba di tenda segera mencari Yuda. Mereka berpikir Yuda sudah sampai di tenda duluan. Namun, Yuda pun tidak ditemukan di tenda-tenda tersebut. Akhirnya, rekan-rekan Yuda pun memutuskan untuk segera turun dan melaporkan hilangnya Yuda. Mereka kehilangan Yuda pada tanggal 23 Juni 1990. Sebetulnya, ada beberapa versi tentang hilangnya Yuda ini, teman-teman. Karena kejadiannya sudah sangat lama, jadi agak sulit untuk memvalidasi versi mana yang benar. Ada yang menyatakan, Yuda hilang akibat adanya gangguan mistis. Ia dibawa oleh suku orang pendek. Tetapi di versi lain diceritakan kalau teman-teman Yuda ini tidak naik ke puncak karena cuaca buruk, tetapi Yuda tetap kekeh naik ke puncak pada saat itu. Hingga akhirnya rekan-rekan Yuda dan Yuda pun berpisah. Entah versi mana yang benar karena kenyataannya hingga saat ini pun Yuda tidak kembali pulang. 5. Surya Ibrahim Dompas. Surya Ibrahim Dompas bersama tim pecinta alam dari SMA-nya berangkat ke Gunung Gede pada tanggal 25 November 1989. Mereka tidak ada rencana menginap di Gunung Gede itu, sehingga perbekalan yang mereka bawa pun hanya sedikit. Sekitar jam 10 malam, mereka tiba di Cibodas dan langsung mengurus pendaftaran. Setelah proses pendaftaran, mereka segera melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk beristirahat di pos Panyancangan. Setelah beristirahat, rombongan Surya terbagi menjadi 2 tim.
Beberapa melanjutkan perjalanan, dan beberapa lagi tetap beristirahat. Surya termasuk tim yang beristirahat pada saat itu. Ia merasa engkelnya sedikit bermasalah, karena ia baru saja pulang dari latihan judo di Taiwan. Sekitar pukul 5:30 pagi, tim pertama pun tiba di puncak Gunung Gede. Sementara Surya dan timnya hingga pukul 12 siang pun belum juga sampai di puncak. Akhirnya, tim pertama memutuskan untuk turun dari puncak pada saat itu. Sekitar 1:30, tim pertama dan tim kedua akhirnya bertemu di tanjakan setan. Tim pertama menyarankan pada tim kedua untuk kembali turun saja karena cuaca sudah mendung dan akan turun hujan. Satu orang dari tim kedua memutuskan untuk ikut tim pertama dan kembali turun. Sementara Surya dan beberapa temannya tetap melanjutkan naik ke atas puncak. Surya dan rekannya pun tiba di puncak sekitar pukul 2 siang. Mereka hanya berada di atas puncak sekitar 40 menit. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk kembali turun dan menyusul rekan-rekan pada tim pertama. Tetapi pada saat itu, Surya bersikukuh untuk melewati jalur Gunung Putri. Surya sempat dinasehati untuk melewati jalur awal saja. Tapi karena dari awal dia memang ingin turun melewati jalur Gunung Putri, maka Surya pun bertekad melalui jalur tersebut, walaupun pada saat itu dia sedang memiliki masalah engkel. Sebelum Surya melewati jalur Gunung Putri, Surya sempat mengantar ke teman-temannya hingga pohon pertama dari puncak Gunung Gede. Kemudian, ia pun pergi seorang diri melewati jalur Gunung Putri. Sekitar pukul 7 malam, semua tim sudah berkumpul di Cibodas, kecuali Surya yang memang melewati jalur Gunung Putri. Rekan-rekan Surya pun akhirnya pada saat itu kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka sama sekali tidak khawatir terhadap Surya, karena Surya ini memang sudah pengalaman beberapa kali melewati Gunung Putri. Namun, pada tanggal 27 November 1989, tiba-tiba saja Ibunda Surya mencari-cari Surya. Dia datang ke sekolahan dan menanyakan keberadaan Surya. Setelah diceritakan apa yang terjadi kepada ibunya Surya, mereka pun akhirnya mencari keberadaan Surya di mana. Barangkali Surya menginap di rumah saudara atau teman-teman yang lainnya. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaan Surya pada saat itu. Akhirnya, keluarga Surya pun melaporkan kepada pihak Gunung Gede kalau Surya telah menghilang. Pencarian pun segera dilakukan kepada Surya di area Gunung Gede dan di area Gunung Putri. Namun sayangnya, Yuda pun tidak ditemukan. Dan akhirnya pencarian pun dihentikan. Nah, itu dia 5 kisah orang yang mendaki gunung dan tidak pernah kembali pulang. Semoga apapun yang terjadi kepada mereka, mereka selalu mendapatkan tempat yang terbaik. Dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi kepada pendaki-pendaki lainnya. Sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.